teman-teman pemuda yang diberkati Tuhan, jumpa lagi di Ibadah Pemuda hari ini tanggal 20 Februari 2021. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu dijaga dalam lindungan Tuhan ya. Sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, ada beberapa pengumuman nih yang mau disampaikan untuk teman-teman semua. Disimak ya. Tema kita di bulan Februari ini masih sama, yaitu kasihnya membuktikan kemuliaannya. Diambil dari Kolose 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Selain ibadah pemuda pada hari Sabtu, Tiberias Youth juga punya kegiatan-kegiatan lain yang kita lakukan secara online. Yang pertama itu ada Youth Prayer Conference yang kita lakukan setiap hari Rabu pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Buat teman-teman yang mau join atau teman-teman yang punya pokok doa untuk didoakan, bisa banget hubungi kita atau drop pokok doanya di link yang tertera. Yang kedua adalah group meeting. Di group meeting ini biasa kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing pengalaman kita bersama dengan Tuhan, berkat yang kita terima dengan Tuhan, saling berbagi pengalaman supaya kita bisa sama-sama saling mendukung, tumbuh dalam Tuhan. Nah, buat teman-teman yang rindu untuk ikut kita dalam group meeting ini, bisa hubungi kita melalui DM Instagram di Instagram @tiberias.youth+. Masih ada nih pengumuman yang gak kalah pentingnya. Tiberias Youth+ masih membuka kesempatan buat teman-teman semua yang rindu melayani untuk gabung bersama kami melayani di pelayanan ibadah pemuda Tiberias Youth+. Ada banyak nih bagiannya, dari tim pemerhati, tim kreatif, tim digital, tim acara, hingga tim pelayanan mimbar. Nah, buat teman-teman yang mau join, bisa dilihat informasinya di akun Instagram kami ya. Last but not least, saya mau mengucapkan selamat ulang tahun buat pemuda-pemudi yang berulang tahun di bulan Februari ini. Semoga teman-teman semua selalu sehat, selalu berbahagia, selalu sukses, dan selalu diberkati dalam segala apapun yang dikerjakannya. Nah, segitu aja nih pengumuman yang mau disampaikan pada hari ini. Yuk sama-sama kita siapkan hati untuk mulai ibadah pemuda kita pada hari ini. Selamat beribadah semuanya. God bless you. Halo teman-teman pemuda yang diberkati Tuhan. Halo. Apa kabar semuanya? Sehat, kuat, dan makmur selalu. Oke, aku percaya Tuhan selalu mendampingi kita semua, menyertai kita semua dimanapun kita berada. Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Amin. Dan sore hari ini kita memulaikan ibadah sore hari ini. Kita mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan sudah tolong kita, Tuhan sudah sertai kita, Tuhan sudah berkati kita dalam banyak hal. Kita mau bersyukur, kita mau naikkan ucapan syukur kita dari hati kita. Haleluya. Sama-sama nyanyikan lagu ini ya. Banyak yang kau perbuat di dalam
supaya boleh menyenangkan hati Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan yang akan kami terima juga Tuhan boleh menjadi kekuatan buat kami. Berkati kami semua dimanapun kami berada, persatukan kami dengan tali kasih-Mu Tuhan, dan kuasa-Mu boleh hadir di tengah-tengah kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah sore hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yes, kita harus percaya kalau kasih Tuhan itu tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Dia selalu menyayangi kita. Amin. Kita sama-sama nyanyikan pujian ini ya. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab
kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita, dan kita angkat satu pujian. Here I am now. Where will I run but the throne of mercy? Where will I kneel but the cause of grace? How great a love, strong the hand that holds, beautiful, beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Mari kita angkat lagu ini dari awal lagi. There is a king for the scars of healing. There is a son who come in grace and truth. How great a love that carries us to kindness. Wonderful, You are wonderful. you're wonderful. Oh, here I bow. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. For God is right here, God here and now, be lifted high, right here and now, be glorified. God of heaven and earth, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. God here, God here oh and now, be lifted high, right here and now, be glorified. God of heaven and earth, Oh, God who brought me back to life, I am yours, forever yours. Mari kita sama-sama sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Sembah Tuhan yang sangat baik. Haleluya, Yesus. Glory, sekiranya. here I come to Kau baik, Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 Yesus. Benar Tuhan, Kau selalu membuat. Mari kita sama-sama menyanyi lagu ini dengan lebih lembut. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Hallelujah. Haleluya. Puji Tuhan. Apa kabarnya semua saudara-saudara? Saya yakin percaya kita semua ada dalam berkat dan pemeliharaan Tuhan. Kita telah memuji dan menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sehati, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam sorga,
Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berbicara lewat kehidupan hamba-Mu, urapan Allah menyertai kehidupan hamba-Mu, bahkan kami sekalian yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon ampun atas segala dosa dan salah kami, bahkan ampunilah orang yang bersalah kepada kami. Layakkan seluruh kehidupan kami untuk kami mendapatkan berkat firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan jadikanlah tanah hati kami tanah hati yang baik dan subur, dan benih firman Allah itu boleh berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang manis dalam Engkau Tuhan. Mari Roh Kudus bekerja dan berkaryalah di tengah pemberitaan firman-Mu. Lawatan Allah menjadi bagian kehidupan kami. Kuasa kegelapan, kuasa iblis ingin mengganggu konsentrasi kami dalam kami mendengarkan firman-Mu. Kami hancurkan, patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Ini menjadi doa sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, bulan ini khususnya dalam ibadah pemuda kita memiliki tema tentang kasih ya. Seperti dalam renungan-renungan pagi pun 2 minggu kemarin sampai hari ini temanya pun masih tentang kasih. Jadi kita sedang belajar tentang kasih ya. Dan khususnya tema pemuda pada bulan Februari, kasihnya membuktikan kemuliaannya. Nah, sebagai ayat pokok yang akan kita baca dalam Kolose pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-12 ini adalah ayat pokok yang akan kita baca pertama-tama. Mari kita sehati, kita akan memperkatakan firman Tuhan. Kolose 3 ayat 12, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2-3. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Puji Tuhan, amin. Saudara, kasih itu kalau pada bulan Februari banyak orang-orang merayakan hari kasih itu tanggal 14 Februari ya. Di sana mereka merayakan hari Valentine. Setiap 1 kali setahun merayakan hari Valentine ya. Dan kalau kita mengingat setiap hari Natal, kita pun merayakan hari yang dikatakan adalah hari yang penuh kasih, bulan yang penuh kasih. Karena kita tahu di mana kasih Natal, Allah telah datang ke dunia, Dia lahir menjadi juru selamat bagi setiap manusia. Nah, saudara, kasih itu berarti sebenarnya dirayakan bukan saja bulan Februari atau bulan Desember waktu kita merayakan Natal. Bahkan saudara tiri kita, mereka merayakan hari kemenangan, hari yang penuh kasih ketika mereka setelah berpuasa dan mereka merayakan hari kemenangan. Di situ mereka merayakan hari yang penuh kasih. Karena apa? Di situ mereka bermaaf-maafkan, mereka saling memaafkan, memohon maaf lahir dan batin. Itu pun hari yang mungkin penuh kasih bagi saudara tiri kita. Dan satu lagi, kita pun merayakan hari yang penuh kasih itu kapan, saudara? Hari Paskah, ya. Paskah juga kita merayakan hari yang penuh kasih. Karena apa? Kita mengingat bahwa karya Yesus yang luar biasa, di mana Dia mati di atas kayu salib. Dia boleh mengorbankan dirinya di atas kayu salib, menggenapi setiap rencana Allah dalam kehidupan Ia pribadi. Untuk apa? Dia mati di atas kayu salib, menebus setiap dosa salah kita manusia. Nah, saudara, kalau buat saya pribadi, sebenarnya hari penuh kasih atau hari kasih itu bukan saja dirayakan satu hari tertentu atau satu bulan tertentu. Biarlah bagi setiap kita, anak-anak Tuhan khususnya, karena kita memiliki Allah yang penuh kasih,
dan kita pun harus hidup dalam kasih. Berarti kasih itu harus kita rayakan, harus kita pergunakan, seharusnya sih setiap hari dan setiap waktu. Tetapi kadangkala kita bisa hidup tanpa kasih, atau kita kehilangan kasih. Bahkan dikatakan dalam Injil Matius, keadaan akhir zaman dikatakan tanda kesudahan dunia, tanda di mana Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Di situ ada di dalam Matius 22 kalau saya tidak salah. Bentar. Matius 22, ini tidak ada di dalam catatan saya. Oh maaf, Matius 24. Di sana dikatakan, Matius 24 ayat yang ke-12, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Inilah kasih yang terjadi di dalam akhir zaman ini. Saudara, berbicara tentang kasih sendiri, saya sudah pernah bawakan di dalam renungan pagi bahwa kasih sendiri itu adalah apa, saudara? Lagi saya mau katakan bahwa kasih adalah perasaan yang dimiliki setiap manusia, dan perasaan ini akan timbul apabila manusia tersebut mempunyai rasa memiliki dan menyayangi. Bahkan kasih sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perasaan sayang dan cinta. Nah, saudara, sekarang kita mau belajar tema yang ada di dalam ibadah pemuda bulan Februari ini, kasihnya membuktikan kemuliaannya. Allah kita adalah kasih, dan kita tahu kasihnya Tuhan Ia berikan bagi kita setiap waktu, saudara. Kita dapat menikmati kasihnya setiap waktu. Saat ini kita masih bernafas, kita masih bisa melakukan aktivitas kita. Ini adalah bukti kasih Tuhan dalam seluruh kehidupan kita, karena Dia begitu mencintai kita dan mengasihi kita. Saudara, kalau kita tadi sudah baca tentang ayat pokok kita, sebagai orang-orang yang telah dipilih Allah dan dikuduskan, dikatakan, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, dan kelemah lembutan dan kesabaran. Nah, sekarang kita mau belajar tentang ayat ini. Apakah bukti kasihnya Tuhan? Kalau kita mau mungkin bertanya, apa sih bukti kasihnya Tuhan? Saudara, kita tahu dalam Yohanes 3 ayat 16, ini adalah bukti kasih Allah. Dia mau menyelamatkan setiap kehidupan kita. Dia mau mengorbankan hidupnya bagi kehidupan kita. Tetapi di dalam Kolose ini, bukti kasih Tuhan adalah seperti ini. Bila saudara sedang mencintai seseorang, atau saudara setelah saudara memiliki hubungan dengan seseorang dan saudara membuktikan benar-benar saudara cinta akan seseorang itu, saudara akan membuktikan dengan apa? Saudara tetap memilih kehidupannya untuk menjadi pasangan hidupnya, dan bukti kasihnya saudara mengatakan, ya, engkau adalah orang pilihan yang akan menjadi seorang yang akan menemani aku dalam sepanjang kehidupanku. Atau bisa dikatakan ketika saudara memilih seorang calon pasangan hidup, itulah pilihan saudara. Hanya kepada orang tersebut saudara memilih yang akan menjadi pasangan hidup saudara, yang kelak akan menjadi mungkin istri atau suami pendamping dalam kehidupan saudara. Begitu pula dengan Tuhan. Bukti kasih Tuhan yaitu apa? Dia telah memilih kita menjadi orang-orang pilihannya. Kalau berbicara ada orang-orang pilihan,
berarti ada juga orang yang tidak dipilih, saudara, ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam Matius 22 ayat 14 mengatakan, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang terpilih. Di dalam ayat Matius 22 ayat 14 ini, ada banyak orang yang dipanggil untuk memenuhi undangan perjamuan kawin. Di situ diceritakan. Dan ada beberapa orang yang tidak menghiraukan atau menjadi orang yang cuek ketika mereka mendapatkan undangan untuk masuk dalam perjamuan kawin. Ini orang yang pertama. Yang kedua, ada juga orang yang menyibukkan dirinya sehingga mereka tidak memenuhi undangan perjamuan kawin. Ini yang kedua, orang yang kedua. Dan yang ketiga, ada juga orang yang diundang dari persimpangan-persimpangan jalan. Dan yang selanjutnya, ada orang juga yang diundang di jalan-jalan. Dan saudara, lihat dalam ayat yang 10, di situ dikatakan ada juga orang-orang jahat, ada orang-orang baik, sehingga di dalam perjamuan kawin itu penuhlah ruangan dengan orang-orang yang memenuhi panggilan. Ya, ada banyak orang, mereka mau masuk dalam perjamuan itu. Tetapi lihat saudara, ketika orang-orang pilihan itu mereka memenuhi undangan dalam perjamuan kawin, lihat dalam suatu perjamuan kawin, di sana dikatakan bahwa ayat 12, tetapi ada orang yang tidak memakai pakaian pesta. Kalau kita berbicara tentang perjamuan kawin atau pesta atau pernikahan, orang harus memiliki pakaian yang baik, ya. Tetapi lihat saudara di sini, ketika raja melihat orang-orang yang sudah memenuhi undangan untuk masuk dalam perjamuan kawin itu, ternyata orang-orang yang sudah memenuhi undangan itu, ketika mereka tidak memiliki pakaian pesta, maka raja itu dikatakan ayat 13 tidak menerimanya. Berarti untuk memenuhi satu undangan, berarti orang itu harus memiliki pakaian yang baik. Saudara, saya mau menggambarkan seperti ini. Begitu pula apa yang dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan, memang kita tidak ada yang sempurna. Kita masih seringkali mungkin bisa berbuat salah. Kita masih penuh dengan kekurangan. Bahkan dikatakan dalam Roma, di dalam Roma dikatakan bahwa, mari saudara, saya rindu kita buka dulu Roma pasalnya yang ketiga. Dikatakan seperti ini, Roma 3 ayat yang ke-10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Di sini yang saya mau tekankan, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Bahkan dikatakan dalam ayat yang ke-23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, saya mau bertanya, dalam kehidupan saudara-saudara semua yang sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahkan saya pun pribadi, adakah di antara kita adalah orang yang sempurna? Ada saudara? Saudara tidak pernah berbuat salah? Saudara tidak pernah berbuat dosa? Pasti kita orang-orang yang seringkali kita tanpa sengaja kita berbuat salah. Tetapi saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Kasih-Nya Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita, saudara. Setiap kali kita melakukan kesalahan, setiap kali kita berbuat dosa, mari kita harus koreksi, kita harus periksa kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Untuk apa?
kita mau menjadi orang yang lebih baik lagi. Karena apa? Ketika kita melakukan hal-hal yang salah, maka kehidupan kita, pakaian kehidupan kita itu menjadi pakaian yang kotor. Hidup kita ini kotor. Sebab itu dalam perjamuan kawin, raja mau orang-orang yang diundang, yang masuk di dalam perjamuan kawin, orang-orang itu memakai pakaian pesta. Pakaian pesta itu adalah pakaian yang baik, yang tidak compang-camping, yang tidak berantakan. Nah, kita sebagai orang-orang yang akan menjadi gereja yang disempurnakan, kita menjadi orang yang akan dipilih oleh Allah menjadi orang yang dipilih menjadi mempelainya Kristus. Dia ingin kita memiliki pakaian yang bersih, pakaian yang suci, pakaian kebenaran, hidup di dalam kebenaran. Dari hari lepas hari kita diperbarui kehidupan kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Saudara, sebab itu mari kita mau perbaiki kehidupan kita dengan apa? Kita mau melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Ibadah hari Minggu lalu mengatakan betapa kita memerlukan kasih Allah yang penuh di dalam kehidupan kita. Karena hanya Allah yang dapat memenuhi seluruh kehidupan kita dengan kasih yang sempurna. Kasih setiap kehidupan kita tidak sempurna, saudara. Seperti kita mengasihi mungkin saudara kita, kita mengasihi orang tua kita mengasihi mungkin pimpinan kita. Mungkin kasih itu bagaimana ya, tidak sempurna. Ketika orang menyakiti kehidupan kita, kasih kita mungkin ya, kamu bisa menyakiti saya sekali ya, saya ampuni, saya bisa memaafkan. Sekali, dua kali saya akan ampuni, saya bisa belajar memaafkan. Tapi kalau orang itu berkali-kali menyakiti hati kita, melukai hati kita, kita sebagai manusia biasa, kita pun dapat terluka. Dan mungkin kita dapat menutup hati kita, kasih kita kepada orang itu. Sebab itu kasih kita tidak sempurna. Kita memerlukan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Saudara, bukan saja kita anak-anak Tuhan memerlukan kasih Allah. Sebagai orang-orang yang telah dipilih dan dikuduskan dan dikasihi oleh Allah, kita patut bersyukur, saudara, karena kita adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah. Bahkan apa, saudara? Kehidupan kita yang dahulu tidak benar, kehidupan kita yang penuh dengan dosa, kita telah dikuduskan. Karena kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mau meninggalkan jalan-jalan hidup kita yang lama. Kita mau berjalan dalam jalan kebenaran untuk kehidupan kita lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita, kita pun mau mengasihi Allah. Bukan saja kita mau mengasihi Allah, kita mau mengasihi sesama kita. Kita tidak dapat memakai yang namanya, coba kita buka lagi tadi dalam Kolose. Kita tidak dapat, saya ulangi lagi, memiliki belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran ketika kita tidak memiliki kasih. Tetapi kalau kasih kita penuh, hidup kita penuh dengan kasih,
Saya yakin dan percaya kita dapat melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Kita memiliki belas kasihan, karena kasih Allah ada selalu melingkupi kehidupan kita. Maka kita memiliki belas kasihan, karena kita sudah diselamatkan. Kita pun mengingat karya Allah yang luar biasa. Kita yang dahulu ada di lumpur dosa, di dalam jalan kegelapan, Allah telah memilih, Allah telah mengangkat kita, Allah telah membenarkan kehidupan kita, sehingga apa, kita boleh menjadi orang-orang yang dikuduskan oleh Allah. Kita pun mau, saudara, memiliki kasih kepada orang-orang yang belum mengenal kasih Allah. Dengan bagaimana, saudara? Mungkin saat ini pandemi kita tidak dapat bertemu sama orang langsung berbicara ya, karena mungkin kita takut dengan virus corona ini. Kita bisa berdoa, saudara. Kita bisa bersaksi mungkin, saudara, lewat apa? Lewat perbuatan kita, terlebih lewat doa-doa kita. Kita punya kerinduan, biarlah belas kasihan itu menjadi bagian kehidupan kita. Bahkan Allah boleh menyelamatkan orang-orang yang sudah jauh daripada Tuhan. Apalagi, saudara, tadi yang saya katakan, ketika orang berulang kali sudah menyakiti hati kita, maka kita tetap memiliki kemurahan. Karena Allah sendiri aja memiliki kemurahan dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan kesalahan, Allah boleh mengampuni. Masa kita tidak mengampuni orang yang seringkali mungkin mengecewakan kita? Mari kita sama-sama belajar. Ya gak mudah lah. Mungkin tante gak mudah mengampuni. Atau kepada mungkin sebagai hamba-hamba Tuhan, Om Gembala atau Bapak Gembala, Ibu Gembala, Ibu Rohani, atau mungkin Om Tante, hamba-hamba Tuhan, gak mudah untuk kita mengampuni. Memang tidak mudah, saya katakan, ketika kita disakiti oleh orang. Tetapi minta kasih daripada Allah untuk kita memiliki kemurahan, untuk kita dapat mengampuni orang yang selalu menyakiti hati kita. Apalagi berbicara tentang kerendahan hati, saudara, biarlah Allah sendiri adalah teladan dalam kehidupan kita, saudara. Dia taat dan dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, saudara. Yesus pun dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Apalah kita, saudara? Kita mau belajar kepada Tuhan yang adalah teladan dalam kehidupan kita. Tuhan kita aja memiliki kerendahan hati. Masa kita tidak memiliki kerendahan hati, saudara? Dia telah merendahkan dirinya, taat sampai mati. Karena dalam firman Tuhan mengatakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Sebab itu mari, saudara, kita miliki kerendahan hati dalam kehidupan kita semua. Dan yang keempat, kita harus miliki kelemah lembutan. Belajarlah kepada Tuhan dalam Matius 11 ayat 29b, karena dia lemah lembut dan rendah hati. Dan yang terakhir, saudara, biarlah kita tetap miliki kesabaran, saudara. Kesabaran adalah salah satu rasa buah roh, ya. Kasih, sukacita, kebaikan, kesabaran, kemurahan, dan lain-lainnya, saudara. Biarlah dalam kehidupan kita pun dapat menghasilkan buah roh kesabaran ini. Sabar dalam apa? Sabar dalam segala sesuatu. Sabar dalam ketika kita dalam penderitaan, dalam kesulitan, dalam kesukaran, saudara. Karena kita tahu Pengkhotbah 3 ayat 11, Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya, saudara. Karena kita tahu, saudara, penderitaan yang kita alami saat ini tidak sebanding dengan apa? Kemuliaan yang Allah akan nyatakan dalam kehidupan kita. Sebab kita yakin bahwa Allah Bapa, Dia Yesus, Dia Roh Kudus, Dia sangat mengasihi kita. Dia tidak meninggalkan kehidupan kita, bahkan janjinya Dia akan selalu menyertai senantiasa sampai kesudahan zaman. Dia akan terus menolong, menyertai dan memberkati setiap kehidupan kita dalam apapun yang akan kita hadapi. Dia selalu ada dalam kehidupan kita. Karena apa? Kasih-Nya membuktikan kemuliaannya. Dia sungguh mengasihi kita, saudara semua. Sebab itu teruslah ada di dalam kasih Tuhan dan lakukan kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa kasih-Nya akan terus dinyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan, Tuhan menolong, menyertai, dan saya yakin dan percaya Tuhan akan
memberkati senantiasa dalam kehidupan kita. Mari kita saati, kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan, kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat pengampunan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat anugerah yang Kau berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh kuat, kami boleh tetap ada di dalam Tuhan, kami boleh tetap ada di dalam kasih Tuhan. Ajar kami untuk mengasihi Tuhan, ajar kami untuk mengasihi orang lain, mengasihi sesama kami, mengasihi musuh kami, mengasihi orang yang selalu melakukan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kami. Tidak mudah Tuhan, tetapi Allah memampukan kehidupan kami, sebab Engkau telah membuktikan kasih-Mu terlebih Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kami pun boleh memiliki kasih kepada Tuhan, kepada sesama, kepada orang lain dengan kasih Allah. Terima kasih Tuhan, berkati Bapak Joko sebagai koordinator pemuda beserta dengan staf semuanya Tuhan, dan juga Bapak Robin. Biarlah kami rindu pelayanan pemuda ini selalu diberkati, selalu disertai, dan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, dan banyak pemuda-pemudi yang selalu rindu untuk mereka selalu ada di dalam rumah Tuhan, untuk mereka melayani Tuhan, untuk mereka mengasihi Tuhan, memberi hidup mereka, untuk mereka selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau ada di antara kami lemah, kuatkan iman kami yang susah Allah hiburkan. Kalau ada di antara kami yang sakit, kami percaya kasih Allah luar biasa. Kau sudah mati di atas kayu salib menebus dosa dan salah kami, bahkan lewat kuasa bilur-Mu kami sudah disembuhkan. Terima kasih Bapa dalam sorga. Inilah menjadi doa sembahyang kami mengucap syukur, kami terima kebenaran firman-Mu dan melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Allah Bapa kami yang hidup, kami ucap syukur ya Allah, karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami yang tidak pernah ada habisnya. Kami mengucap syukur Tuhan, bahwa seringkali kami meninggalkan Engkau, bahwa seringkali kami melupakan Engkau Tuhan, tapi Engkau tetap setia memegang janji-janji-Mu ya Bapa. Tuhan Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, anak-anak muda-Mu yang ada Bapa. Tuhan, di masa-masa akhir dunia ini Tuhan, kami sangat membutuhkan kasih-Mu Tuhan, kami sangat membutuhkan penyertaan-Mu Tuhan, agar kami dapat melaksanakan dan mengaplikasikan kehidupan kami di tengah-tengah masyarakat Tuhan. Tuhan Allah kami yang hidup, jika tadi kami sudah mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu ya Bapa, kami mengucap syukur. Biar kiranya firman-Mu tertanam di dalam hati dan pikiran kami Tuhan, menjadi rema di dalam kegiatan kami sehari-hari Tuhan. Sesuai dengan janji-Mu Tuhan, kami anak-anak terang-Mu, dan kami yakin dan percaya Engkau akan menjadikan kami kepala dan bukan menjadi ekor. Biar kiranya melalui tindakan, perkataan, perbuatan kami dapat mencerminkan apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan, kami membawa pokok-pokok doa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Tuhan, sepanjang tahun ini, sepanjang tahun yang lalu Tuhan, Indonesia masih bergumul menghadapi bencana COVID-19 Tuhan. Ya Allah kami yang hidup, kami menserahkan dalam setiap penanganan proses pandemi ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar kiranya Kau yang mencampur tangan Tuhan dalam setiap kegiatan proses menghadapi pandemi ini Tuhan, yang dilakukan oleh pemerintah Tuhan.
Ajar kami untuk taat dan patuh terhadap anjuran yang dilakukan oleh pemerintah Tuhan. Tuhan, untuk setiap proses vaksinasi yang ada juga Tuhan, biar kiranya Kau yang pimpin, Kau yang jadikan baik, terlaksana dengan baik Tuhan, hingga semua masyarakat Indonesia dapat melakukan vaksinasi yang ada Tuhan. Tenaga medis yang ada juga Tuhan, Kau yang berkati, Engkau yang memberikan kekuatan Tuhan kepada mereka sebagai garda terdepan Tuhan. Biar kiranya tangan Tuhan menyertai para tenaga medis yang ada Tuhan. Dan untuk bencana-bencana alam yang ada Tuhan di Indonesia Tuhan, kami tidak tahu dan kami tidak mengerti apa rencana-Mu dalam kehidupan bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya perlindungan daripada Allah menyertai anak-anak-Nya Tuhan. Campur tangan Tuhan dalam setiap bencana-bencana alam yang terjadi di seluruh Indonesia Tuhan, dari mulai Aceh sampai dengan Merauke Tuhan. Kami campur tangan, Engkau yang memenuhi setiap kebutuhan korban yang ada Tuhan. Untuk setiap korban jatuh meninggal Tuhan, untuk yang mengalami luka berat Tuhan, Engkau yang campur tangan, luka ringan juga Engkau yang menyertai ya Bapa. Terpujilah Engkau Allahku. Kami mengucap syukur Tuhan, kami menyerahkan pemerintahan kami yang ada, pemerintahan Indonesia Tuhan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memberkati pemerintahan Bapak Joko Widodo Tuhan, mulai dari tingkat menteri sampai ke tingkat paling rendah di pemerintahan RT RW lingkungan kami Tuhan. Biar kiranya roh takut akan Tuhan menjadi bagian di dalam pemerintahan kami bangsa Indonesia Tuhan. Terpujilah Engkau Allahku, kekal selama-lamanya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk hamba-hamba-Mu ya Bapa, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk menyebarkan kebenaran firman-Mu Tuhan di seluruh pelosok negeri ini Tuhan. Kiranya Engkau menyertai mereka Tuhan, memberikan roh takut akan Tuhan untuk tetap saling mengasihi Tuhan dalam memberitakan pengkabaran Injil-Mu ya Bapa. Apa yang menjadi kebutuhan hamba-hamba-Mu di seluruh pelosok Indonesia Tuhan, kiranya Kau yang mencukupi dan Kau yang memenuhi setiap kebutuhan ya Bapa. Terima kasih Allah kami yang hidup. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu Gembala kami Tuhan, beserta keluarga besar, hamba-hambanya Tuhan, para wakil-wakil gembala Tuhan, berikut para pengerja yang ada Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau berkati Bapak dan Ibu Gembala kami, berikan umur yang panjang, kesehatan Tuhan, berkat-berkat jasmani maupun rohani ya Bapa. Kau yang campur tangan juga Tuhan dalam setiap pemberitaan Injil-Mu dalam kehidupan Bapak dan Ibu Gembala Tuhan. Biar banyak jiwa dimenangkan ya Bapa. Begitu juga pada hamba-hamba Tuhan yang ada, para pengerja yang ada Tuhan. Engkau yang jaga dan melindungi dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Terpujilah Engkau Allahku, terpujilah Engkau Allahku. Untuk seluruh jemaat GPD Tiberias Bogor ya Tuhan, biar kiranya semua kami dalam campur tangan Tuhan. Setiap kebutuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap pergumulan sedang kami hadapi di masa-masa ini Tuhan, kami yakin dan percaya ada campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya ada penyertaan Tuhan dalam setiap pergumulan kami Tuhan. Kau yang akan memberikan setiap jalan keluar dalam setiap ujian, dalam setiap tantangan dan pergumulan kehidupan kami Tuhan. Untuk mereka yang sakit kiranya Tuhan Kau yang memberkati, memberikan kesembuhan. Untuk mereka yang mengalami kesesakan Tuhan, pergumulan yang ada Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan mereka kelegaan Tuhan. Terpujilah Engkau Allahku, terpujilah Engkau Allahku. Ucap syukur Tuhan untuk kami para pemuda-pemudi-Mu GPD Tiberias Bogor yang ada. Biar kiranya kami anak-anak muda-Mu tetap memiliki roh takut akan Tuhan, roh
takut akan Tuhan dalam setiap kegiatan yang sedang kami lakukan Tuhan. Kiranya kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Biar kiranya dalam setiap aktivitas kami, kegiatan kami Tuhan, pekerjaan kami, baik yang berkuliah, baik yang sekolah, baik yang bekerja Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, campur tangan Tuhan, menjadi bagian di dalam kehidupan kami anak-anak muda-Mu Tuhan. Keluarga kami, sanak famili kami, dimanapun mereka berada, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar kiranya lindungan daripada Allah menyertai keluarga kami dimanapun mereka berada Tuhan. Tutup bungkus kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu. Terpujilah Engkau Allahku, kekal selama-lamanya. Para pelayan-pelayan pemuda-Mu Tuhan, baik dalam ibadah dan doa pemuda yang ada Tuhan, serta para pengurus yang ada Tuhan, biar kiranya campur tangan Allah menyertai kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di atas ini semua kami mohon ampun atas dosa kesalahan yang kami lakukan, baik yang kami sengaja maupun kami tidak sengaja ya Bapa, agar kami dapat layak menerima berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini yang menjadi doa serta pokok-pokok doa kami Tuhan, dan kami mau serahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam satu nama yang hidup, nama itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baiklah, kita akan akhiri ibadah kita dengan doa. Segala hormat, pujian, dan syukur kembali kami naikkan pada Tuhan saat ini, karena kami boleh ada sebagaimana kami ada. Tuhan, berkati yang sudah membagikan berkat firman Tuhan buat kami, yang menguatkan kami, dan berkati beliau, bahkan juga Engkau berkati seluruh istri pastori. Tuhan, pakai mereka dengan luar biasa untuk hormat bagi nama Allah di tempat yang maha tinggi. Saat ini Tuhan, kami juga kembali berdoa buat anak-anak muda-Mu yang sedang dalam menyelesaikan tugas akhir semester, yang sedang penelitian, yang sedang menyusun skripsi, yang sedang menyusun tesisnya, yang sedang mempersiapkan kuliah barunya, yang sedang meniti karir, yang sedang melakukan training di pekerjaan yang barunya. Tuhan, berkati mereka. Kami juga berdoa saat ini buat Yusua Nababan, Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan berkati, dan Tuhan berikan kesembuhan. Dokter, perawat, dan semua yang terkait dengan perawatannya, Tuhan tolong. Berikan dia sukacita, semangat, dan damai sejahtera dalam hatinya. Engkau juga memberkati Richard yang ada di Samarinda sana bersama dengan keluarganya. Tuhan tolong Bapa, berikan kesehatan yang sempurna dan pemulihan, karena Tuhan adalah tabib di atas segala tabib. Kami juga berdoa buat anak-anak muda-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan tolong supaya tetap kami terikat dengan tali kasih-Mu, sehingga dimanapun kami berada, kami sama-sama bersatu hati untuk selalu memuji, memuliakan, dan membesarkan nama-Mu, karena cinta-Mu, kasih-Mu besar atas kami Tuhan. Terima kasih Engkau baik Tuhan, dan kami akhiri ibadah kami pada saat ini di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.